Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas X6H mata kuliah pemrograman visual ingin mendemonstrasikan program kami, yaitu Sistem Informasi Akademik Sekolah berbasis Java pada SMA Terampil Syuhada, Jakarta Timur. Tujuan kami membuat aplikasi ini untuk membantu pihak sekolah dalam mengelola berbagai data akademik dan administrasi secara terintegrasi, mulai dari pengelolaan data siswa, data guru, absensi, nilai, pembayaran, hingga pembuatan laporan. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat menjadi lebih cepat, akurat, serta juga efisien. Dan berikut adalah flowchart dari aplikasi yang kami buat atau alur sistemnya, yaitu kita mulai running, terus kita login, validasi login, ya atau tidak, terus baru itu kita masuk ke dashboard. Nah, habis itu ada data kelola siswa, kelola nilai, absensi, SPP atau pembayaran, dan juga transaksi laporan. Untuk form ini, kita bisa menambahkan data, mengedit, menghapus. Dan untuk transaksi laporan, kita bisa melihat laporan siswa, nilai, absensi, serta laporan pembayaran. Semua ini dimasukkan dan disimpan ke database. Lalu juga kita bisa logout dan selesai. Inilah flowchart dari aplikasi yang kami buat. Saya akan mulai untuk mendemonstrasikan aplikasi yang kami buat. Pertama-tama kami akan merunning aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan halaman login. Pada halaman ini terdapat kolom username dan password yang berfungsi untuk memverifikasi hak akses pengguna. Pengguna itu harus memasukkan username dan password yang telah terdaftar, kemudian menekan tombol login. Apabila data yang dimasukkan benar, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama. Sedangkan jika salah, sistem akan menampilkan pesan bahwa username atau password tidak valid. Oke, kita akan mulai mencoba untuk memasukkan username atau password yang salah. Ini akan memunculkan bahwa username dan password itu salah. Nah, sekarang kita akan memasukkan username dan password yang benar. Nah, langsung setelah kita memasukkan password dan username yang benar, akan langsung masuk ke dashboard utama. Pada halaman ini ditampilkan menu-menu yang tersedia dalam aplikasi, seperti data siswa, data guru, mata pelajaran, nilai, absensi, pembayaran, serta laporan. Nah, untuk dashboard ini, pengguna juga bisa melihat total siswa, total guru, mata pelajaran, serta juga pembayaran SPP. Serta ada juga untuk panduan penggunaan sistem, yaitu data master untuk kelola data siswa, guru, mata pelajaran, transaksi nilai, input nilai akademik siswa per mata pelajaran, absensi, catat kehadiran siswa, SPP, catat pembayaran SPP setiap bulan, dan juga untuk laporan untuk melihat ringkasan data dalam format table. Oke, baik. Selanjutnya adalah menu data siswa. Pada menu ini, pengguna dapat melakukan proses yaitu menambah data siswa, mengubah data siswa, menghapus data siswa, melihat daftar siswa. Lalu, data yang dikelola meliputi ini itu ada nama siswa, jenis kelamin, alamat, kelas, dan informasi lainnya. Data siswa yang telah disimpan akan langsung tampil pada tabel sehingga mudah untuk dicari dan dikelola. Oke, saya akan coba untuk menginput data siswa dengan memasukkan NIS, data siswa,
alamat, kelas, nama, dan juga nomor HP. Oke, setelah itu diklik simpan. Nanti akan muncul pop-up kecil, data berhasil disimpan. Jika ingin mengupdate data yang sudah ada, kita bisa klik data yang ingin diupdate. Nanti data akan terupdate. Jika ingin menghapus data yang sudah ada, jika klik data yang mau dihapus, lalu kita klik tombol hapus. Data akan otomatis terhapus. Baik, jadi pada data master terdapat form data guru. Meliputi ID guru sebagai nomor identitas dari masing-masing guru, nama lengkap, mata pelajaran, dan nomor handphone. Lalu terdapat button simpan, update, hapus, dan baru. Sebagai contoh, di sini kita menginput ID guru dengan G0016, lalu nama lengkap Dewi Saraswati, mata pelajaran bahasa Jepang, dengan nomor handphone 0896 0384 1084. Kemudian klik simpan. Di sini kita bisa lihat bahwa datanya sudah tersimpan dengan ID G0016. Kemudian mata pelajaran. Di sini terdapat kode mata pelajaran, nama mata pelajaran, dan status keaktifan dari mata pelajaran tersebut. Untuk bagian button masih sama seperti form data guru sebelumnya. Di sini kita menginput kode mata pelajaran dengan BJP atau singkatan dari bahasa Jepang. Lalu nama mata pelajaran bahasa Jepang dengan status mata pelajaran aktif. Kemudian klik simpan. Di sini kita bisa lihat bahwa data sudah tersimpan dengan kode mata pelajaran BJP, nama mata pelajaran bahasa Jepang dengan status aktif. Pada bagian ini, saya akan mendemonstrasikan input nilai pada aplikasi. Fitur ini digunakan untuk mengelola data nilai siswa, mulai dari menambahkan nilai, menampilkan data yang sudah tersimpan, hingga menghapus data nilai. Di bagian atas, terdapat form input yang terdiri dari beberapa komponen. Field pertama adalah kelas. Komponen ini menggunakan combo box dan berfungsi untuk memilih kelas yang akan diberikan nilai. Field berikutnya adalah siswa. Data siswa yang muncul pada combo box ini berasal dari tabel siswa yang tersimpan di database. Selanjutnya terdapat mata pelajaran. Data mata pelajaran diambil dari tabel mata pelajaran sehingga administrator dapat memilih mata pelajaran yang sesuai. Field nilai digunakan untuk memasukkan nilai siswa. Nilai yang diinput akan disimpan ke dalam database. Keterangan. Untuk yang keterangan, mohon maaf, di bawahnya terdapat keterangan untuk menampilkan hasil penilaian siswa berdasarkan nilai yang diperoleh. Misalnya A sangat baik, B baik, C cukup, atau D kurang. Untuk prosesnya, mari kita coba. Sebagai contoh ya, saya akan mendapatkan data nilai baru. Pertama saya memilih kelas, kemudian memilih siswa, selanjutnya memilih data pelajaran, lalu memasukkan nilai siswa. Setelah semua data terisi, saya menekan tombol simpan. Sistem akan menyimpan ke data tabel nilai di database. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fitur absensi siswa pada aplikasi. Modul absensi digunakan untuk mencatat kehadiran siswa. Data yang dicatat meliputi nama siswa, kelas, dan status kehadiran. Data yang tersimpan nantinya dapat digunakan untuk monitoring kehadiran pada pembuatan laporan absensi. Saat ini saya berada pada menu absensi yang terdapat pada bagian transaksi. Di bagian atas terdapat form input absensi yang digunakan untuk memasukkan data kehadiran siswa. Field pertama adalah siswa. Pada combo box ini, administrator dapat memilih siswa yang akan dicatat kehadirannya. Data siswa yang muncul diambil langsung dari tabel siswa di database. Field berikutnya adalah tanggal. Tanggal digunakan untuk menentukan kapan absensi dilakukan. Format tanggal yang digunakan adalah tahun, bulan, dan tanggal. Selanjutnya terdapat status kehadiran. Status kehadiran tersedia terdiri dari hadir, izin, sakit, dan alfa.
administrator dapat memilih status sesuai kondisi siswa pada hari tersebut. Di sini terdapat tombol simpan yang digunakan untuk menyimpan data absensi ke database. Selanjutnya ada tombol hapus yang digunakan untuk menghapus data absensi yang dipilih pada tabel. Dan kita demokan saja ya. Sebagai contoh, saya menambahkan data absensi baru. Pertama, saya memilih siswa yang akan dicatat kehadirannya. Kemudian, saya menentukan tanggal absensi. Setelah itu, saya memilih status kehadiran siswa. Pada contoh ini, saya memilih status hadir. Setelah semua data terisi, saya menekan tombol simpan absen. Sistem akan menyimpan ke data tabel absen pada database MySQL. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur pencarian yang ada di sini ya. Di bawah terdapat form fitur pencarian. Fitur ini digunakan untuk mencari data absen berdasarkan nama siswa atau data yang tersimpan pada tabel. Tombol refresh digunakan untuk memuat ulang seluruh data absensi dari database. Oke, untuk pembayaran SPP, kita bisa memilih siswa yang sudah terdaftar dari siswa yang kita sudah input, lalu memasukkan nominal sudah dengan sisa bayar, dan masukkan bulan pembayaran. Jika pembayaran nominal 500.000 akan otomatis lunas. Tapi jika di bawah 500.000, statusnya akan otomatis belum lunas. Di sini ada laporan siswa. Ada nomor, NIS, nama, alamat, nomor HP, dan kelas. Dan tombolnya ada text field, combo box, button, dan J-label. Fungsi tombol pada laporan siswa cari digunakan untuk mencari data siswa, yaitu NIS, nama siswa, alamat. Contoh, cari Sari Dewi. Untuk kelasnya kelas 10. Dan yang selanjutnya refresh berfungsi untuk memperbarui data table, menampilkan seluruh data kembali, menghapus hasil pencarian sebelumnya. Dan tombol print berfungsi untuk mencetak laporan siswa, membuat laporan PDF, menyimpan laporan sebagai arsip sekolah. Untuk penjelasan demonya, menu laporan siswa termasuk dalam domain manajemen data siswa. Fungsinya untuk menampilkan seluruh data siswa yang tersimpan di database. Administrator dapat mencari siswa berdasarkan nama atau NIS, memfilter berdasarkan kelas, serta mencetak laporan siswa menggunakan tombol print. Dan selanjutnya ada laporan nilai. Laporan nilai menampilkan nomor berfungsi nomor urut, kelas untuk kelas siswa, nama berfungsi nama siswa, mapel dan berfungsi untuk mata pelajaran, nilai berfungsi untuk nilai yang diperoleh, keterangan berfungsi untuk prediksi nilai, dan tanggal berfungsi untuk tanggal input nilai. Untuk fungsi nama menampilkan nama siswa yang memperoleh nilai. Contohnya Sari Dewi, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nilai untuk menampilkan nilai siswa, contohnya 88. Dan tanggal menampilkan tanggal nilai input. Contohnya 2026 bulan 5 2000 tanggal 24. Fungsi tombol pada laporan nilai untuk cari digunakan untuk mencari nilai berdasarkan nama siswa dan mata pelajaran. Filter kelas menampilkan nilai siswa berdasarkan kelas tertentu. Contohnya kelas 11.
dan tombol refresh untuk memperbarui dan menampilkan ulang seluruh data nilai. 4. Tombol print untuk mencetak nilai siswa menjadi hard copy, PDF, dan arsip akademik sekolah. Untuk penjelasan demonya, menu laporan nilai termasuk dalam domain manajemen akademik. Fungsinya untuk menampilkan seluruh nilai siswa yang telah diinput oleh guru. Administrator dapat memilih nilai berdasarkan kelas, mata pelajaran, serta keterangan nilai seperti sangat baik, cukup, dan kurang. Data nilai juga dapat dicetak menjadi laporan menggunakan tombol print. Baik, di sini dilanjut ada laporan absen. Untuk laporan absen berisi data-data siswa yang sudah diisi oleh guru tersebut. Di sini ada fitur kelas 10, 11, 12, ada refresh dan ada print. Di sini kita printnya menggunakan Jasper dan sudah berjalan dengan baik, memunculkan tabel print absen, laporan absen. Untuk yang terakhir ada laporan pembayaran, laporan yang berisi pembayaran SPP si siswa tersebut. Di sini sudah tertera untuk siswa-siswa yang sudah bayar lunas di nominal 500 dan yang belum lunas itu di bawah 500. Dan sama seperti laporan absen, untuk fiturnya ada kelas, refresh dan print, print tersebut menggunakan Jasper. Sudah berjalan dengan baik seperti data yang sudah tertera di laporan pembayaran tersebut. Demikian demonstrasi aplikasi sistem informasi akademik sekolah yang telah kami kembangkan. Aplikasi ini menyediakan fitur pengelolaan data siswa, guru, mata pelajaran, nilai, absensi, pembayaran SPP, serta laporan secara terintegritas. Kami berharap aplikasi ini dapat membantu proses administrasi sekolah menjadi lebih efektif dan efisiensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.